Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lisa Ripa sebagai mahasiswa pendidikan Islam anak usia dini Darussalam semester 6B. Saya akan memaparkan materi tentang manajemen desain lingkungan PAUD dengan quotes Surat An-Nahl ayat 78. Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu apapun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur. Manajemen desain anak usia dini, implementasi dan optimalisasi penyelenggaraan pendidikan di semua jenjang dan semua jalur pendidikan mutlak membutuhkan adanya manajemen yang baik. Salah satunya manajemen desain lingkungan pendidikan anak usia dini, baik desain interior atau indoor maupun eksterior atau outdoor. Hal ini mengingat anak didik pada lembaga tersebut adalah anak-anak pada masa golden age, yakni masa perkembangan otak yang paling cepat. Semua aspek yang ada pada lingkungannya, baik di rumah, di taman bermain, dan di sekolah menjadi sumber kegiatan belajar sehari-hari. Pengertian manajemen desain lingkungan PAUD. Manajemen desain lingkungan PAUD adalah penataan tepatnya set plan tampilan indoor maupun outdoor PAUD. Walaupun kegiatan mendesain penampilan indoor maupun outdoor PAUD bukan keahlian guru, tetapi setidaknya guru PAUD dapat mengenali karakter desain PAUD yang sesuai dengan dunia fantasi anak. Sebab dunia fantasi anak berpengaruh besar terhadap perkembangan kognitif, sosial, emosi, bahasa, seni, dan lain sebagainya. Pimpinan dalam lembaga PAUD mempunyai tugas mulia dalam mewujudkan desain lingkungan yang menyenangkan dan nyaman bagi anak didiknya, tentunya dengan bantuan dan kerjasama dengan beberapa pihak. Penataan lingkungan indoor meliputi pengaturan ruang belajar, kantor, dan toilet dengan memperhatikan keamanan dan kenyamanan anak seperti lantai yang mudah dijangkau anak dan stop kontak yang tidak sulit dijangkau anak, warna dinding dan perabot menggunakan warna natural dan bebas dari bahan berbahaya. Penataan lingkungan outdoor PAUD dirancang agar anak dapat bergerak bebas dan mengembangkan motorik kasar serta lingkungan yang mendukung aktivitas belajar kreatif dan interaktif dengan alam sekitar. Filosofi desain lingkungan PAUD tentang perpaduan seni dan makna filosofis menekankan bahwa desain bukan sekedar estetika. Selain warna, objek, dan corak lukisan yang mendukung suasana belajar yang menyenangkan dan stimulatif. Elemen desain warna, objek, dan layout harus saling mendukung menciptakan lingkungan yang harmonis, seimbang, dan penuh makna, sehingga dapat memotivasi anak belajar, berimajinasi, dan berkembang secara optimal. 7 prinsip desain. Yang pertama, keserasian. Menjadi indah, asri, dan sesuai dengan kebutuhan aktivitas anak, baik di luar maupun di dalam. 2. Keindahan dalam lingkungan PAUD. Menciptakan ruang belajar yang efektif dan menyenangkan bagi anak usia dini. Yang ketiga, keseimbangan. Pertimbangan ukuran, warna, bentuk, tekstur, dan jumlah elemen agar tercipta kesetaraan dan kenyamanan visual bagi pengamat dan pengguna ruangan. Yang keempat, artistik dalam PAUD. Agar lingkungan PAUD menjadi media pembelajaran yang efektif, menyenangkan, dan mampu merangsang kreativitas serta imajinasi anak melalui perpaduan seni yang sesuai dengan dunia fantasi mereka. Yang kelima, keamanan dalam lingkungan PAUD. Anak belajar dengan nyaman, aman, dan terlindung dari potensi bahaya fisik maupun kesehatan. Yang keenam, ekonomis dalam PAUD. Pemilihan material, tata letak, dan peralatan disesuaikan agar tahan lama, mudah dirawat, dan multifungsi. Yang ketujuh, kesatuan atau kesatupaduan. Setiap elemen desain tidak berdiri sendiri, melainkan menjadi bagian dari keseluruhan yang terpadu dan mudah dipahami oleh anak-anak.
Optimalisasi pemanfaatan lingkungan PAUD. Yang pertama, perpustakaan anak. Perpustakaan selalu diperlukan di setiap lembaga pendidikan mulai dari tingkat dasar hingga pendidikan tinggi, termasuk di dalamnya adalah PAUD. Walaupun di PAUD mayoritas anak-anak belum bisa membaca, tetapi keberadaan perpustakaan di lembaga ini sangat dibutuhkan. Tentu buku yang dikoleksi berbeda dengan buku yang dikoleksi pada jenjang pendidikan lainnya. Buku-buku yang dikoleksi biasanya buku anak-anak yang full color, warnanya cerah, banyak gambar, dan sedikit tulisan, sehingga anak-anak senang ketika melihat gambar dalam buku tersebut. Dengan modal ketertarikan terhadap gambar inilah, guru dapat menstimulasi atau menumbuhkan minat pada baca pada anak. Peran perpustakaan pada PAUD dapat digunakan sebagai sarana pengenalan anak pada kesiapan baca, tulis, hitung, atau calistung. Nama ruang perpustakaan di PAUD dapat saja diganti dengan bahasa yang menarik. Yang penting fungsinya adalah media yang menyediakan alat-alat atau buku stimulan untuk anak, seperti misalnya balok-balok huruf. Di tingkat TK, pengenalan calistung tidak boleh disamakan dengan tingkat SD yang memperkenalkan huruf per hurufnya, namun harus dikemas dengan cara memberikan stimulasi pada anak, misalnya dalam bentuk permainan yang mengasyikkan. Cara-cara stimulasi minat baca pada anak bisa dilakukan dengan cara menceritakan sebuah gambar, memasang tulisan-tulisan pada benda-benda yang ada di sekolah. Stimulasi minat baca anak sangat penting dilakukan sejak dini meskipun belum menjadi prioritas karena penekanannya pada kelancaran berkomunikasi anak dan mengembangkan kemampuan linguistik, spiritual, dan motorik. Yang kedua, laboratorium IT untuk anak. Laboratorium IT adalah tempat untuk memperkenalkan anak pada alat-alat teknologi informasi. Laboratorium ini tidak harus berisi alat-alat teknologi informasi yang canggih, tetapi cukup beberapa unit komputer atau alat-alat komunikasi seperti telepon atau handphone dan sejenisnya. Hal ini dimaksudkan agar anak tidak gagap teknologi di kemudian hari. Laboratorium IT pada PAUD bisa diisi dengan beberapa software atau video games yang edukatif. Di antara dampak positif video games edukatif adalah menuntut anak bereaksi sangat cepat melalui koordinasi mata dan tangan sehingga menghasilkan reaksi berupa menekan tombol. Namun jika berlama-lama asik bermain games di komputer juga berdampak kurang baik terhadap anak. Biasanya anak akan cenderung menjadi individualis dan pasif karena kurang berinteraksi dengan teman-teman di lingkungannya. Melihat dampak negatif dan positif pada permainan berbasis IT ini, maka guru dan orang tua hendaknya bisa memilih jenis-jenis program bermain yang meminimalisir dampak negatif anak dan mengoptimalkan pelajaran yang terkandung di dalamnya. Lingkungan belajar indoor sesuai dengan karakteristiknya. Masa usia dini disebut masa peka. Pada masa ini, anak sangat sensitif atau sangat peka terhadap sesuatu di sekitarnya, sehingga pada masa ini merupakan saat yang paling tepat bagi anak untuk menerima respons atau rangsangan yang diberikan oleh lingkungannya. Idealnya dalam pengelolaan lingkungan belajar adalah penggabungan dari dua hal, guru yang superior, yaitu memadai dalam pengetahuan dan pengalamannya, dilengkapi ruangan dengan peralatan yang sesuai dengan kebutuhan perkembangan dan minat anak. Menurut M.S. Johnson, dalam Luluk Asmawati tahun 2014 berpendapat menunjukkan bahwa faktor lingkungan memberikan pengaruh yang sangat besar dalam membedakan kualitas program di lembaga PAUD. Oleh karena itu, guru harus berhati-hati dalam merencanakan dan mengorganisir ruang kelas dan peralatannya.
Lingkungan belajar outdoor. Ada dua alasan penting mengapa bermain outdoor diperuntukkan anak usia dini. Yang pertama, banyak kemampuan anak yang harus dikembangkan dan didapatkan. Yang kedua, kebiasaan orang tua yang menjauhkan bermain outdoor dari anak-anak dan lebih memilih menggunakan komputer dan menonton televisi. Orang tua yang sibuk dan terlalu lelah dengan aktivitasnya serta standar pendidikan yang tinggi dan ketat menyebabkan anak jauh dari kegiatan bermain. Bermain outdoor sangat menyenangkan dan penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak. Hal yang penting dari penataan lingkungan outdoor adalah anak mendapatkan pengalaman yang unik, misalnya sains yang datang dengan sendirinya secara natural, yaitu bereksplorasi dan mengobservasi dengan tangannya sendiri. Anak dapat melihat tanaman-tanaman tumbuh dan mengikuti perubahan musim. Anak-anak melihat tentang perubahan warna, memegang kulit kayu sebatang pohon, mendengar suara jangkrik atau mencium udara setelah hujan turun. Anak-anak menggunakan semua perasaan mereka untuk belajar tentang dunianya. Seni, musik, membaca, bermain peran, bermain konstruktif, bermain sosial, dan boneka juga dapat dibawa ke dalam semua area outdoor. Tempat yang besar adalah salah satu ciri dari lingkungan outdoor menjadi sempurna bagi anak-anak untuk mengembangkan kemampuan otot-otot besar, misalnya berlari dan memanjat. Menggunakan perlengkapan di area bermain juga dapat meningkatkan ketahanan, keseimbangan, dan koordinasi tubuh. Kesimpulan, desain lingkungan PAUD harus direncanakan lebih matang. Tujuannya mendukung tumbuh kembang anak secara menyeluruh. Kolaborasi antara guru, orang tua, dan pihak lembaga sangat dibutuhkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.